Selamat datang di channel Dunia Keris. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah keris yang memiliki keistimewaan di bagian pamor yang memiliki sebutan Tri Pamor. Seperti ini untuk penampakan warangkanya, sudah terlihat mewah ya. Oke, mari kita lihat dengan detail. Seperti biasa, kita mulai dari handle atau deder. Jika dilihat dengan seksama, handle ini memiliki garapan yang luar biasa. Karena bisa dilihat dari tatahannya, ini yang disebut tatahan ngerawit. Tingkat kedalaman, tingkat keluasan dari si pengrajin untuk menatanya secara presisi juga masuk, walaupun masih belum tergolong deder yang istimewa, sangat istimewa atau masterpiece-nya dari deder, cuman ini sudah masuk ke standar menengah ke atas. Bahan dasar dari kayu deder ini terbuat dari kayu kemuning bang, karena dengan ciri, nah ini seratnya. Lamen juga untuk dedernya. Cakep ya. Kita turun ke bagian mendak. Nah, terlihat kan? Mendaknya terbuat dari bahan kuningan lamen dan masuk ke model parijoto. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk parijoto itu memang sedikit berbeda, sedikit sama dengan kendit, memiliki kesamaan model, cuman yang membedakan adalah di bagian atas dari permatanya. Yang parijoto ada geriginya, semacam gerigi, sedangkan si kendit tidak ada. Ini juga terbuat dari batu sintetis ya, kuningan lamen, batu sintetis model parijoto ya. Ini pasti di saat saya nge-spill atau menjelaskan tentang mendak sudah pada salah fokus ke bagian warangka, karena memang tidak bisa dipungkiri warangkanya cakep banget. Dari mulai garap, dari mulai finishing, dan motif pamornya, motif dari kayunya, serat kayunya keren. Saya sendiri juga terpesona dengan kayunya warangka ini. Walaupun sebenarnya ini masuk ke dalam kategori kayu berjenis trembalo ya. Ini lebih spesifiknya masuk ke kayu trembalo Aceh, nginden seperti ini. Cakep. Ditambah lagi ini iras, tidak ada sambungan sama sekali. Jadi antara pelok dengan antub dan gandar, dia satu kesatuan. Tidak ada sambungan, tidak ada bekas patah. Ini saya buka biar lebih jelas. Tidak ada sambungan sama sekali. Ini menambah keistimewaan, menambah estetika dari sebuah sandangan ya. Karena seperti yang kita sama-sama tahu, untuk warangka lamen dengan kayu iras itu cukup memikat. Ada penikmat tersendiri yang mereka memang menghususkan atau memang sengaja cari itu yang iras. Bagian bawah, kita turun ke bawah, bagian pendok sederhana, tapi dengan kesederhanaan ini bisa melengkapi dari kemewahan atau keeleganan si warangka. Pendoknya polos, bahan mamas, dah cakep ini. Kita masuk ke bagian inti, ke pembahasan inti. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kerisnya. Mari sama-sama kita buka.
Jika di awal tadi saya mengatakan bahwa keistimewaan dari keris ini adalah di pamor, karena jika dilihat seperti ini, dia hanya memiliki 2 pamor. Tetapi apa yang membuat istimewa dari keris ini adalah di bagian gonjo bawah. Walaupun dia bukan termasuk atau bukan tergolong keris udan mas, tapi dia memiliki gonjo di bagian wungwungan itu, pamornya adalah sumber. Pamornya udan mas, tapi kalau di bagian gonjo atau di bagian wungwungan itu sebutannya gonjo sumber. Itu sebenarnya yang membuat istimewa dari keris ini. Di luar daripada rancang bangun, di luar daripada garapnya dan istimewanya, yang menambah cakep itu di bagian gonjonya. Karena jika kita bisa lihat seksama, di bagian pamor yang ada di bilah itu tidak ada unsur pamor yang melingkar. Tetapi di bagian gonjo bawah, punggungan, dia ada gonjo sumbernya. Terlihat ya? Nah, itu. Kalau saya sendiri menggolongkan keris ini ke pamor pancuran mas gonjo sumber. Karena tatanan dasar dari pamor ini memang tatanan pancuran mas. Cuma ditambah keunikan dan istimewanya itu di bagian gonjonya. Untuk keris ini, jika estimasi saya dan penilaian saya, masuk ke era estimasi pembuatan di zaman Mataram Sultan Agung ya. Gandiknya pendek, dia tidak motor rubuh, pejetannya, lumbangannya itu Mataram ya. Bagian gonjo juga sama, dan das cecaknya. Serta yang tidak bisa dipungkiri adalah materialnya. Ciri khas Mataram Sultan Agung ini untuk materialnya. Untuk dapur masih tergolong dapur standar juga kan, maksudnya ketilam sari. Berbeda dengan jala tilam sari ya. Ini ketilam sari. Ini kondisi kering. Bisa dilihat untuk detailnya. Pamor miring ya ini ya bawahnya ya. Ini kondisi kering. Jika para penikmat besi yang kondisi kering, mungkin ini tergolong besi yang cakep ya. Oke, ini coba akan saya minyaki. Begini kondisinya jika sudah diminyaki. Seloroknya full. Cakep ya? Keris ini memiliki dimensi, coba saya ukur dimensinya ya. Untuk dimensinya dia memiliki panjang bilah 35. Memiliki panjang bilah 35. Lalu untuk gonjo, panjangnya itu 8,4 dan ini saya buka untuk besinya, memastikan juga dan nanti bisa dilihat lebih detail dan lebih jelas di bagian gonjo sumbernya. Ini untuk gonjonya.
Kelihatan ya pamor sumbernya ya. Besinya juga masih aman. Masih orisinil, masih utuh, masih cukup panjang juga. Besinya ini memiliki panjang 7,2 cm. Ya standar untuk keris Sultan Agung. Di tangguh-tangguh Sultan Agung itu memang rata-rata yang banyak beredar itu adalah keris dengan dapur luk ya. Jadi untuk populasi keris di Mataram Sultan Agung dengan keris lurus itu cukup menjadi nilai plus atau menjadi nilai tambah dari sebuah keris ya. Bukannya tidak ada, cuman populasinya ya sedikit untuk yang keris lurus di Mataram Sultan Agung. Sudah cakep kembali. Oke. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya mohon koreksinya, saya mohon pencerahannya. Jika dari apa yang saya ucapkan tadi mungkin ada yang kurang lengkap atau ada yang salah penempatannya, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Karena di dunia perkrisian kita juga sama-sama belajar. Terlebih ke saya, masih cukup banyak dan sangat banyak sekali bahkan untuk yang perlu saya pelajari di dunia pertasan ajian. Oke, demikian. Jika ada yang berminat, bisa kunjungi langsung ke website resmi kami seperti biasanya di www.duniakeris.com. Di sana bisa dipantau juga untuk update-nya, untuk barang-barang lainnya. Siapa tahu ada yang cocok dengan kerentak hati dan kerentak dompet tentunya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.